Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningrum dengan standbook F5512022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu pengertian SIG. Sistem informasi geografis atau SIG merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menganalisis, dan menyimpan informasi geografis. Dengan sistem informasi geografis atau SIG, seluruh data yang ada pada suatu wilayah dapat dianalisis, disimpan, dan dimanipulasi melalui komputer. Selanjutnya, pengertian SIG, sistem informasi geografis atau SIG menurut para ahli. Yang pertama, Murray. Pada tahun 1999, Murray mengungkapkan sistem informasi geografis atau SIG sebagai suatu sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan, memasukkan, memanggil kembali, mengelola, dan menganalisis hingga menghasilkan data dengan referensi geografis atau data geospasial. Tujuannya mendukung pengambilan keputusan dalam pengolahan dan perencanaan penggunaan lahan, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, sumber daya alam, dan pelayanan umum lainnya. Yang kedua, Bernhardsen. Pada tahun 2002, Bernhardsen berpendapat sistem informasi geografis atau SIG menjadi sistem komputer yang kemudian digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini kemudian diimplementasikan juga dengan hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk verifikasi data, kompilasi, penyimpanan, akuisisi, perubahan, hingga pembaruan data. Yang ketiga, Gistud. Pada tahun 1994, Gistud berpendapat bahwa sistem informasi geografis atau SIG merupakan sistem yang kemudian dapat membantu suatu pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan karakteristik-karakteristik fenomena dan deskripsi-deskripsi lokasi yang ditemukan di lokasi tertentu. Tugas utama sistem informasi geografis atau SIG. Yang pertama, pembuatan peta. Proses pembuatan peta dalam sistem informasi geografis atau SIG lebih fleksibel dibanding dengan pendekatan kartografi otomatis atau secara manual. Prosesnya kemudian diawali dengan pembuatan database. Peta kertas sendiri dapat diubah ke bentuk digital serta informasi digital yang kemudian dapat diterjemahkan ke dalam sistem informasi geografis atau SIG. Yang kedua, manipulasi data. Data dalam sistem informasi geografis atau SIG kemudian akan membutuhkan manipulasi atau transportasi untuk membuat data-data tersebut kompatibel dengan sistem. Teknologi ini kemudian menyediakan berbagai alat bantu untuk memanipulasi data serta menghilangkan berbagai data yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, manajemen file. Saat data kian besar dan jumlah data pengguna semakin banyak, maka solusi terbaik yang harus dilakukan ialah menggunakan DBMS atau Database Management System untuk membantu mengatur, menyimpan, dan mengelola data. Selanjutnya, komponen sistem informasi geografis atau SIG. Yang pertama, data. Data berfungsi sebagai data spasial dengan referensi kebumian dan keruangan yang kemudian akan diolah. Sungguhnya terdapat dua jenis data yang kemudian akan mendukung sistem informasi geografis atau SIG, di antaranya data atribut dan data spasial. Data spasial. Data spasial adalah data grafis yang dapat mengidentifikasi tampilan lokasi geografis dalam bentuk garis, titik, dan poligon. Data spasial ini sendiri diperoleh dari peta digital atau numerik yang disimpan. Data atribut. Data atribut merupakan data berbentuk penjelasan yang setiap fenomenanya kemudian terjadi di permukaan bumi. Data atribut berfungsi menggambarkan berbagai gejala topografi sebab memiliki aspek kualitatif dan deskriptif. Karenanya data atribut akan berperan penting dalam menjelaskan berbagai objek geografi. Perangkat keras. Perangkat keras atau hardware pada sistem informasi geografis atau SIG sebagai suatu perangkat-perangkat fisik yang digunakan dalam suatu sistem komputer. Perangkat keras pada sistem informasi geografis atau SIG diantaranya sistem komputer yang mendukung analisis pemetaan dan geografis. Perangkat keras pada
Sistem informasi geografis atau SIG sendiri memiliki berbagai kemampuan dalam penyajian citra dengan kecepatan dan revolusi yang tinggi dan mampu mendukung operasi-operasi basis data bervolume besar dan kurun waktu yang cepat. Perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan program yang digunakan dalam mengoperasikan sistem informasi geografis atau SIG. Ia berfungsi melakukan proses penganalisaan, penyimpanan, visual data, baik data spasial maupun non-spasial. Manajemen sebagai salah satu perangkat dalam SIG yaitu pada SDM atau sumber daya manusia. Suatu proyek sistem informasi geografis atau SIG sendiri hanya akan berhasil jika dilakukan dengan manajemen yang baik, karenanya SIG harus dikerjakan oleh mereka yang memiliki kemampuan dalam hal ini. Tahapan kerja sistem informasi geografis atau SIG. Yang pertama, input. Dalam kerja sistem informasi geografis atau SIG, mula-mula dibutuhkan data awal atau database, yaitu data yang dikumpulkan selama survei dimasukkan dalam komputer, atau peta-peta yang telah ada dilarik secara optis dan dimasukkan dalam komputer. Database dapat digunakan untuk mengelola lebih lanjut. Selanjutnya, proses. Proses dalam suatu informasi geografis atau SIG dapat berfungsi juga memanipulasi, memanggil, serta menganalisis data yang tersimpan dalam suatu komputer. Selanjutnya, output. Data yang telah dianalisis oleh sistem informasi geografis atau SIG kemudian akan menginformasikan kepada pengguna data sehingga kemudian dapat dipakai sebagai dasar suatu pengembangan keputusan. Keluaran sistem informasi geografis atau SIG dapat berupa peta hard copy atau peta cetak, rekaman soft copy atau display. Selanjutnya, manfaat sistem informasi geografis. Yang pertama, pendidikan. Dalam bidang pendidikan, sejatinya untuk SIG dapat digunakan untuk menentukan lokasi sekolah, membuat sistem informasi pendidikan, dan berbagai alat bantu pemahaman siswa dalam pembelajaran geografi. Yang kedua, geologi, pertambangan, dan perminyakan. Dalam bidang ini, SIG dapat digunakan untuk menentukan lokasi keterpatan mineral, jebakan bahan galian yang akan dieksploitasi. Selain itu, SIG juga dapat dimanfaatkan untuk menganalisa limbah yang berupa hasil buangan industri tambang. Selanjutnya, sumber daya alam. Dalam bidang ini, SIG berguna untuk investasi, manajemen, dan kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, analisa daerah rawan bencana alam, dan pemantauan daerah kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, perencanaan wilayah. Dalam bidang ini, SIG dapat dijadikan sebagai media untuk perencanaan pemukiman dan transmigrasi, perencanaan kota, pengembangan desa tertinggal, perencanaan lokasi industri, pasar dan pemukiman, dan lainnya. Selanjutnya, militer. Dalam bidang ini, SIG diperlukan untuk menyediakan data spasial untuk analisis rute-rute perjalanan logistik dan peralatan perang, pembuatan peta elektronik yang dihubungkan dengan radar yang mampu mendeteksi kendaraan atau pesawat musuh di wilayah teritorial negara. Selanjutnya, kesehatan. Dalam bidang ini, SIG dapat dimanfaatkan untuk menentukan distribusi penderitaan suatu penyakit, pola atau sebaran pandemi penyakit, serta penentuan lokasi unit-unit pelayanan kesehatan beserta tenaga medisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.